Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang korosi. Apa sih korosi itu? Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut juga dengan perkaratan. Korosi atau perkaratan sangat lazim terjadi pada besi. Besi merupakan logam yang mudah berkarat. Karat besi merupakan zat yang dihasilkan pada peristiwa korosi, yaitu berupa zat padat berwarna coklat kemerahan yang bersifat rapuh dan berpori. Rumus kimia dari karat besi yaitu Fe2O3 dikali XH2O. Nah, jika dibiarkan berlama-lama, maka besi akan habis menjadi karat. Dampak dari peristiwa korosi bersifat sangat merugikan. Contoh nyata adalah keroposnya jembatan, bodi mobil, ataupun berbagai konstruksi dari besi lainnya seperti kapal laut. Nah, karena itu sangat penting bila kita sedikit tahu tentang apa itu korosi, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya korosi. Peristiwa korosi sendiri itu merupakan proses elektrokimia, yaitu proses yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari besi bisa berlaku sebagai kutub negatif, sementara bagian yang lainnya bisa berlaku sebagai kutub positif. Elektron akan mengalir dari anoda ke katoda, sehingga terjadilah peristiwa korosi. Ketika atom-atom Fe kehilangan elektron, terbentuklah cekungan di bagian hilangnya besi tersebut. Selanjutnya, elektron-elektron yang terlepas tadi akan mengalir ke bagian dengan konsentrasi oksigen yang tinggi, yang pada umumnya terletak di tepi tetesan air tempat terbentuknya cekungan itu tadi. Nah, bagian ini disebut daerah katoda, di mana elektron yang terlepas dari atom besi akan mereduksi O2. Berikut reaksi yang terjadi pada katoda, yaitu ada reaksi O2 plus H2O plus 4 elektron menghasilkan 4 OH-, atau bisa juga dituliskan O2 plus 4H plus 4 elektron menghasilkan 2 H2O. Selanjutnya, proses pembentukan karat. Karat besi atau yang biasa kita kenal Fe2O2 dikali NH2O yang merupakan senyawa yang berwarna coklat kemerahan itu terbentuk pada reaksi redoks yang berbeda dengan reaksi sebelumnya. Ion-ion Fe2+ yang terbentuk pada daerah anoda itu terdispersi ke dalam air dan bereaksi dengan O2 membentuk Fe3 dalam karat. Maka keseluruhan reaksi pada proses ini bisa dilihat sebagai berikut, yaitu 2Fe plus 2 ditambah dengan setengah O2 ditambah dengan 2 plus N dari H2O menghasilkan Fe2O3 dikali NH2O plus 4H+. Selanjutnya akan kita bahas apa sih faktor penyebab terjadinya korosi. Nah, yang pertama ada konsentrasi O2 dan O2. Yang pertama ada konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembaban yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigennya terlalu
berlarut lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi dari besi. Lalu yang kedua, pH. Pada suasana yang lebih asam atau pada pH kurang dari 7, reaksi korosi pada besi itu akan terjadi lebih cepat. Sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam itu lebih spontan, ditandai dengan potensial reduksinya yang lebih besar dibandingkan dalam suasana netral maupun basah. Selanjutnya, faktor yang ketiga yang mempengaruhi terjadinya korosi yaitu keberadaan larutan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam atau NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Sebagaimana ion-ion elektrolit itu membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anoda kepada reaksi reduksi pada daerah katoda. Lalu, suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat terjadinya korosi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Berikutnya, galvanic coupling. Bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif, maka akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi ke logam yang kurang reaktif tersebut. Nah, hal ini yang menyebabkan besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam yang kurang reaktif tadi. Efek ini disebut juga dengan efek galvanic coupling. Lalu, bagaimana sih cara mencegah korosi pada besi? Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Nah, jadi kita bisa menggunakan lapisan pelindung yang bisa digunakan untuk mencegah korosi. Di antaranya ada lapisan cat, lapisan oli, lapisan plastik, dan pelapis logam lain seperti Sn, Zn, dan Cr. Pada pelapisan cat dan pelapisan plastik, bila cat tergores atau terkelupas atau plastik terkelupas, korosi akan mulai terjadi pada bagian yang terpapar dengan udara. Nah, untuk pelapisan dengan oli, maka perlu dilakukan pengolesan secara berkala. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah pelapisan menggunakan timah. Timah lebih tahan korosi dibanding dengan besi, di mana potensial reduksi dari besi itu lebih negatif dibanding sama Sn atau timah. Namun, sebagaimana efek galvanic coupling, apabila lapisan timah itu tergores, maka timah tersebut justru mempercepat terjadinya korosi pada besi. Lapisan timah umumnya dilakukan pada kaleng-kaleng kemasan. Nah, seperti kaleng-kaleng makanan yang bisa kalian lihat ini. Lapisan timah umumnya digunakan pada kaleng-kaleng kemasan dengan tujuan agar kaleng-kaleng tidak cepat rusak dan tidak cepat hancur. Berikutnya, kita bisa juga mencegah korosi dengan pelapisan zinc. Zinc lebih reaktif dibandingkan dengan besi. Nah, berbeda dengan timah, bila lapisannya tidak utuh, maka zinc itu masih bisa melindungi besi dari korosi. Hal ini terjadi karena terbentuknya sel elektrokimia dengan zinc sebagai anoda yang teroksidasi dan besi sebagai katoda. Mekanisme perlindungan ini disebut perlindungan katode.
Lapisan zinc umumnya digunakan pada besi penopang konstruksi dan pipa-pipa besi, seperti yang bisa kalian lihat di slide ini. Lalu berikutnya kita bisa melakukan pelapisan dengan kromium. Kromium lebih reaktif dibanding dengan besi. Nah, sama seperti zinc, mekanisme pelindungan katoda juga terjadi pada pelapisan kromium, meskipun ada lapisan kromium yang rusak. Pelapisan kromium umumnya digunakan pada ketel atau ceret ya, kemudian stang sepeda dan bemper mobil. Nah, langkah kedua selain menggunakan pelindung, kita bisa juga menggunakan pelindung katoda. Pelindung katoda kita bisa menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anoda korban. Logam lain yang lebih reaktif dari besi seperti Zn, Cr, Al, dan Mg akan berfungsi sebagai anoda korban yang menyuplai elektron yang digunakan untuk mereduksi oksigen pada katoda besi. Metode perlindungan katoda ini dapat dilakukan dengan pelapisan seperti pada galvanisasi dan chrome plating ataupun dengan hanya menghubungkan logam anoda korban dengan besi. Sebagai contohnya, pipa besi yang ditanam di bawah tanah dan badan kapal laut umumnya dihubungkan dengan batang magnesium. Jadi, magnesiumnya itu yang berfungsi sebagai anoda korban dan besi menjadi katoda yang terlindungi dari korosi. Namun, batang magnesium itu tetap harus diganti secara berkala. Kemudian, yang bisa kita lakukan selanjutnya yaitu menyuplai listrik dari luar. Nah, biasanya ini digunakan pada tangki besi bawah tanah. Jadi, untuk melindungi tangki besi bawah tanah dapat digunakan anoda inert seperti grafit yang dihubungkan dengan sumber listrik. Jadi, elektron dari sumber listrik itu akan mengalir ke anoda, lalu oksidasi yang terjadi di anoda itu akan melepas elektron yang akan mengalir menuju katoda tangki besi melalui elektrolit tanah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan forget to subscribe, like, comment, and share video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.